Smart Leader, kalau tim kita kerjanya sendiri-sendiri, hati-hati nih. Pertanda ada kesalahan serius, baik dalam leadership maupun cara kerja tim kita. 3 kesalahan ini nih, yang membuat tim kita kerja masing-masing, yang ujung-ujungnya ya nggak solid lah. Kesalahan pertama, membiarkan ego tim kita tinggi. Fokus ke saya, bukannya pada kita. So, setiap orang itu maunya menang sendiri, sulit menerima masukan, dan merasa paling benar. Akhirnya komunikasi jadi macet, kolaborasi nggak berjalan, dan tujuan bersama jadi sulit tercapai. Setiap orang tuh mengejar pengakuan pribadi di atas tujuan bersama. Defensif saat dikritik, plus menyembunyikan informasi demi dianggap unggul sebagai sumber informasi. Kalau ada yang nanya nih, apa sih bedanya percaya diri yang sehat dengan ego yang tinggi? Ya beda banget lah. Kalau percaya diri yang sehat itu ya mau berpendapat, mau merevisi pekerjaan demi mencapai tujuan yang bersama, mau uji data yang dimiliki. Sementara nih, orang yang egonya tinggi menolak data atau masukan, ingin menangnya sendiri. Terus maunya tuh mengutamakan pembuktian diri sendiri daripada solusi. Ngomong-ngomong, gejalanya itu mudah banget terlihat. Contoh nih, orang yang egonya tinggi dan ingin banget dapat kredit penghargaan. Itu kan ide saya. Nah, selalu ada kata saya, jarang banget terdengar kita. Defensif pada feedback, dikasih feedback tuh ngerasanya dikritik. Secara pribadi lagi, aneh kan? Silo mindset. Jadi antar divisi tuh tugasnya masing-masing. Kerja sendiri-sendiri. Koordinasi itu minim banget. Informasi penting tuh disimpan sendiri. Jadi kalau update penting tuh tidak dibagikan tepat waktu. Kalau meeting tuh selalu jadi panggung perdebatan. Padahal kan meeting tuh untuk koordinasi menyelesaikan masalah, bukan berdebat. Bahasa yang dipakai itu dominan banget. Selalu bilang, aku tuh ya, saya tuh selama ini tuh ya. Nah, jarang banget menggunakan kata kita atau tim kita. Kalau buat keputusan tuh lambat banget. Seringnya tuh adu pendapat daripada gerak cepat di lapangan. So, jika Anda bertanya kenapa ini terjadi, kejadiannya kemungkinan ada beberapa faktor. Sistem penghargaannya bisa jadi salah arah. Artinya KPI-nya itu lebih fokus pada individu, bukan lintas di fungsi. Bisa jadi juga peran dari atasan. Jadi sebagai pimpinan tuh lebih suka menggunakan hero mode. Si ini nih tuh hebat, kalian nggak bisa nih seperti ini. Beda dengan tim. Penghargaan tim, kalian timnya hebat, mengenali satu persatu. Atau tujuan bersamanya kabur. Jadi setiap orang tuh akhirnya berusaha mengejar tujuannya, divisinya masing-masing, bukan sebagai corporate atau perusahaan. Berikutnya bisa jadi karena keamanan psikologisnya rendah. Jadi orang itu merasa takut banget salah. Jadi defensif dan menutup diri. Atau penyebabnya bisa jadi yang terakhir nih, proses rekrutmen dan promosinya itu lebih memuja superstar daripada super tim. Lalu bagaimana nih dampaknya ke kinerja dan budaya kerja? Udah pastilah nggak ada kolaborasi, banyak tumpang tindih, kerja itu jadi berulang-ulang. Akibatnya ya keputusan menjadi molor, tarik-menarik ego. Pengalaman pelanggan jadi menurun. Ya karena organisasi itu nggak bergerak sebagai satu sistem. Kesalahan kedua, komunikasi minim. Artinya tuh informasi nggak mengalir dengan jelas dan terbuka. Yang namanya anggota tim tuh jarang ngobrol. Jadi kalau ngomong itu bicara seperlunya aja. Update pekerjaan jadi lambat, bahkan sering nggak disampaikan kalau nggak ditanya. Terus kalau punya masalah itu disimpan sendiri, bukannya dibicarain bersama untuk mencari solusi bersama. Informasi penting pun gak tersampaikan, khususnya pada orang yang seharusnya tahu. Gawat kan? Dampaknya ya jelas sangat merugikan lah. Sering banget terjadi salah paham,
hasil kerja ya apalagi nggak sesuai harapan. Yang namanya kerjaan berulang atau duplikasi di mana dua orang mengerjakan hal yang sama terjadi tanpa disadari. Keputusan jadi terlambat, ya karena informasi itu datangnya telat sehingga tim jadi nggak siap untuk mengeksekusi. Kinerja tim jadi menurun, target molor, hasil nggak maksimal. Terus kepercayaan antar tim itu jadi melemah. Tim merasa nggak sinkron, nggak nyambung, frustasi, bahkan konflik diam-diam. Terus gejalanya kayak apa sih? Anggota tim sering bilang, loh kok aku nggak tahu ya soal itu? Yang namanya gosip tuh berkembang lebih cepat daripada informasi resmi. Proyek jadi tertunda karena namanya data itu nyangkut hanya di satu orang saja. Gawat kan? Kesalahan ketiga, arahan kita nih sebagai pemimpin nggak jelas. Ya wajarlah kalau tim kita jadi bingung. Akhirnya mereka tuh jalan sendiri-sendiri. Kalau sebagai pemimpin arahan kita nggak jelas plus nggak tegas, ya tim jadi bingung lah. Ya mereka akhirnya kerja sendiri-sendiri. Kerja sih, tapi tanpa tujuan yang jelas. Sebagai pimpinan, arahan kita nih adalah kompas tim kita. Tanpa arahan yang jelas, tanpa kompas, tim kita akan tersesat di jalan. Kalau ditanya kenapa ini terjadi, salah satunya karena leader, pimpinan berpikirnya di kepala, bukan di kertas. Artinya setiap arahan tuangin dong di kertas, biar tim kita jelas. Dan jadikan ini sebagai arahan operasional. Bisa jadi takut nggak populer, enggan banget bilang atau membuat batasan no or go. Ambiguitas peran. Sebagai pimpinan, kita biarin tim kita itu punya role, tugas yang gak jelas. Nah ini kan bahaya. So smart leader, jangan biarin 3 kesalahan tadi merusak tim kita. Ingat, ego tinggi, komunikasi minim, arahan gak jelas, membuat tim kita jalan sendiri-sendiri. Kabar baiknya semua itu bisa dirubah lah. Dengan cara jadikan kepemimpinan kita yang jelas, solid, dan berdampak. Nah, kalau mau belajar lebih dalam, gabung aja di Leadership Masterclass High Impact Leader. Bersama saya, Aini Fauzia, Strategic Leadership Expert yang berhasil membawa ALC dipercaya 500 top companies di Indonesia untuk menjadi pemimpin yang berdampak. Leadership Masterclass High Impact Leader, tim solid, business legit.